saya Maria Silvia Tilas Batara, biasa dipanggil Silvi. Kenalkan, nama saya Benedita Rista Galen, biasa dipanggil Rista. Kenalkan, nama saya Beta Salingade, biasa dipanggil Chang. Perkenalkan, nama saya Baptista Stefano Ambus, biasa dipanggil Stefan. Perkenalkan, nama saya Alvin Joko Sentaulin, biasa dipanggil Alken. Kenalkan, nama saya Antonia Radini Segi, biasa dipanggil Tania. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan LKPD yang diberikan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Alat dan bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah kertas, busur, gunting, jangka, dan juga alat tulis. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas mengenai soal pertama dalam LKPD, yakni menentukan sudut keliling dan sudut pusat dari suatu lingkaran. Jadi di sini yang pertama kita lakukan itu kita siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi di sini kami mengerjakan soal 1A ini menggunakan langkah-langkah yang telah diberikan di dalam LKPD. Jadi langkah yang pertama, buatlah sketsa lingkaran dengan jari-jari yang sama, lalu guntinglah lingkaran tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita membuat sketsa lingkaran. Teman-teman, setelah kita menentukan sketsa lingkaran, setelah kita membuat sketsa lingkaran menggunakan jangka sorong dan pensil, selanjutnya kita gunting lingkaran yang telah kita buat tadi. Teman-teman, jadi setelah kita membuat lingkaran dari sketsa yang ada tadi, selanjutnya itu kita lipat lingkaran itu agar membentuk sudut 90 derajat. Jadi di sini sebuah lingkaran seperti yang kita tahu memiliki sudut 360 derajat. Jadi kita lipat setengahnya menjadi 180 derajat seperti ini. Lalu untuk mendapatkan sudut lingkaran dengan sudut 90 derajat itu kita lipat lagi. Jadi ini adalah bentuk lingkaran dalam sudut 90 derajat. Lalu selanjutnya kita tandai memang sudut A dan B dalam lingkaran 90 derajat ini. Jadi di sini saya buat ini menjadi sudut A dan ini menjadi sudut B. Teman-teman, jadi di sini langkah yang ketiga itu kita buka salah satu lipatan, lalu lipat membentuk sudut keliling tertentu yang masing-masing kaki sudutnya melalui titik A dan titik B. Dari di sini kita buka dulu lipatan yang ada menjadi sebuah lingkaran. Lalu selanjutnya itu di sini kami itu memutuskan untuk sudut keliling itu berada di titik ini. Dan ini kita namai titik C saja. Lalu setelah kita menamai titik C itu kita lipat ini sudut B dan C, lalu A dan C. Jadi kita akan lipat di sini. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu A dan C juga kita lipat. Seperti ini. Lalu kita buka dan di sini akan memberikan sebuah bekas. Lalu selanjutnya itu kita garis ini agar menjadi sebuah sudut keliling. Di sini kita menggunakan penggaris agar hasilnya terlihat rapi. Oke teman-teman, jadi setelah kita membuat gambaran dari sudut AOB atau sudut pusat dan sudut ABC atau sudut keliling, selanjutnya itu kita membandingkan besar dari sudut pusat AOB dan sudut keliling ABC. Jadi di sini itu kita bisa menentukan atau membandingkan, yaitu pertama kita mengukur menggunakan busur. Jadi di sini kita pertama ukur sudut pusatnya dulu, yakni sudut AOB. Dan di sini kita ukur saja, lalu bisa kita lihat bahwa besar dari sudut pusat itu sama dengan 90 derajat. Lalu selanjutnya itu setelah kita menentukan besar dari sudut pusat, kita menentukan besar dari sudut keliling. Jadi sudut keliling di sini adalah sudut ABC, dan di sini setelah kita ukur kita akan mengetahui bahwa besar dari sudut pusat itu sama dengan 45 derajat. Jadi di sini langsung saja kita tulis di sini bahwa besar sudut keliling tadi sama dengan 45 derajat dan besar sudut pusat itu sama dengan 90 derajat. Jadi perbandingan yang terjadi di sini adalah perbandingan 1 dibanding 2. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1B. Seperti langkah-langkah sebelumnya, kita akan membuat sketsa lingkaran menggunakan jangka sorong. Teman-teman, setelah kita membuat sketsa lingkaran, kita akan mengguntingnya.
Setelah kita membuat sketsa lingkaran, maka kita akan membuat sudut 180 derajat. Kemudian, karena di soal diketahui titik pusatnya merupakan 120 derajat, maka kita akan membuat titik AB dengan titik pusat 120 derajat. Baik, setelah kita menentukan titik AB di besaran sudut 120 derajat, maka kita akan membuka kertas ini kembali seperti bentuk semula. Nah, di sini saya akan menentukan titik kelilingnya dan saya akan menempatkan titik sudut kelilingnya itu di sini. Baik, setelah kita menghubungkan titik AC dan BC, maka kita mendapatkan gambaran titik sudut pusat dan titik sudut keliling. Langkah kedua, kita akan membandingkan besar sudut pusat dan besar sudut keliling. Di sini saya akan membandingkan sudut pusat dan sudut kelilingnya menggunakan busur. Sudut pusatnya dapat kita lihat di sini 120 derajat. Kemudian sudut kelilingnya dapat kita lihat bersama itu 60 derajat. Jadi di sini didapatkan sudut kelilingnya itu 60 derajat dan sudut pusatnya itu 120 derajat. Nah, di sini didapatkan hasil perbandingannya 1:2. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1 bagian 3. Jadi, sesuai pada bagian yang sebelumnya, langkah pertama kita akan membuat sketsa lingkaran menggunakan jangka yang telah disiapkan. Jadi di sini adalah lingkaran yang dihasilkan setelah kita membuat lingkaran menggunakan jangka tadi, dan setelah itu kita mengguntingnya menggunakan gunting yang telah disiapkan. Jadi di sini adalah lingkaran yang telah kita gunting dari sketsa lingkaran yang telah saya buat tadi, dan sekarang langkah kedua kita akan membagi dua lingkaran membentuk 180 derajat. Oke, setelah membagi dua lingkaran, kita akan karena diketahui di LKPD bahwa sudut pusatnya memiliki besar 60 derajat, maka kita akan membuat titik AB yang dapat membentuk sudut pusat 60 derajat. Oleh karena itu kita langsung ukur menggunakan busur. Oke, jadi dapat kita lihat di sini 60 derajat berada di titik ini, jadi kita lipat. Dan kita tandai sebagai titik A dan titik B. Setelah tandai, kita buka agar kembali menjadi lingkaran seperti pada yang langkah sebelumnya, dan kita akan menentukan sudut titik keliling. Dan di sini pada bagian ketiga kita akan membuat dua titik keliling yang kaki sudutnya itu melalui dari titik A dan titik B. Jadi di sini saya tentukan titik keliling yang pertama atau titik C di sini dan kita namakan titik C, dan titik keliling yang kedua itu di sini kita namakan titik D, dan ini titik pusatnya. Oke, setelah kita menentukan dua titik sudut keliling yang kita tentukan tadi, itu sudut pertama itu titik C dan titik D, kita akan menghitung masing-masing sudut, yaitu sudut pusat AOB, sudut keliling ACB, dan sudut keliling ADB. Jadi pertama kita akan menghitung sudut pusat AOB. Di sini kita menggunakan busur. Dan dapat kita lihat bersama bahwa sudut pusat menunjukkan angka 60, yang berarti sudut pusat memiliki besarnya itu 60 derajat. Nah, setelah itu kita akan mengukur sudut keliling. Sudut keliling pertama yaitu ACB. Nah, dan kita dapat lihat bersama bahwa sudut keliling ACB menunjukkan angka 30, yang berarti dia memiliki besar 30 derajat.
Oleh karena selanjutnya kita akan menghitung sudut keliling yang kedua, yaitu sudut keliling ADB. Setelah menggunakan busur, kita dapat mengetahui bahwa sudut keliling yang kedua juga memiliki besar yang sama dengan sudut keliling yang pertama, yaitu 30 derajat. Oke, setelah berhasil menghitung sudut keliling 1, sudut keliling 2 serta sudut pusat, kita akan membuat perbandingan pada lingkaran ketiga, yang di mana diketahui sudut keliling 1 adalah 30 derajat dan sudut keliling 2 adalah 30 derajat dan sudut pusat memiliki besar 60 derajat. Jadi perbandingannya di sini adalah 1:1:2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama? Jadi berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, bahwa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling adalah besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Pertanyaannya itu, apakah hubungan tersebut berlaku untuk semua lingkaran? Jawabannya itu iya, karena selagi dia itu menghadapi busur yang sama, maka besar sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Oke teman-teman, itu saja video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.